أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. Sadaqallahul azim. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan dan terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakallahu khair bagi Roni Helmi. Ternyata nggak hanya jago acting tapi juga jago membaca ayat secara. Terima kasih. Baik. Karena tadi sudah banyak yang request pantun, jadi kita akan memulai dengan pantun. Izin saya. Melewati kuburan naik motor, melihat hantu sampai gemetar. Saya Luki Afriansyah selaku moderator, izinkan saya berpantun sebentar. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kita awali acara dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur tentu saja tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala ya, atas izin Allah. Tadi kita sudah banyak yang sharing, ada yang karena diundang Kak Lulu, ada yang karena diundang Bang Roni, tapi semua hadir di sini karena undangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua dimudahkan langkahnya ke sini karena izin dari Allah Taala. Jadi kita patut bersyukur atas hal tersebut. Kita masih bisa hadir dalam kondisi sehat walafiat ya di sini bersama dengan pasangan tercinta, bersama dengan anak dan sahabat-sahabat. Tentu saja juga tidak lupa kita aturkan salawat serta salam kepada junjungan kita, kepada manusia paling mulia akhlaknya, paling mulia ibadahnya, paling mulia teladannya, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita yang hadir di sini termasuk menjadi umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Amin amin ya robbal alamin. Tadi Bang Roni sudah mengingatkan bahwa hari ini kita hadir untuk mengikuti taklim, mengikuti kajian, untuk kita mencari ilmu sama-sama. Namun yang perlu kita ingatkan di awal ini, kita luruskan niat bahwa kita hadir di sini memang karena ingin mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan ingin mendapatkan keberkahan dari surganya Allah yang ada di bumi, yaitu berupa rodatul ilmu yang ada di dalam kajian taklim kita ini, insyaallah. Amin amin ya robbal alamin. Dan tadi juga ada perkenalan beberapa yang barangkali baru pertama kali hadir ya, baru pertama kali join di dalam kajian Kafilah Sholihin. Mudah-mudahan ya dimudahkan nanti langkahnya di kajian berikutnya, mudah-mudahan diberikan istiqomah. Istiqomah memang berat karena yang ringan adalah istirahat ya. Kalau sudah nonton film baru ini pasti tahu jokes bapak-bapak itu. Baik, sebelum kita menuju Ustadz Haji Bendri yang akan memberikan
beberapa hal yang insya Allah menjadi insight buat kita ya, bagi para pasangan dan juga yang hadir di sini. Perkenalan sedikit ya, kalau teman-teman pasti udah tahu lah, sahabat-sahabat udah tahu tentang Ustadz Ajo Bendri ya. Kalau berdasarkan sumber dari AI ya, beliau adalah seorang mubalik ya, penggiat dan praktisi parenting Islami ya. Lahir di Jakarta pada tahun 1981, benar Ustadz ya, dan lulus dari FISIP UI ya. Jadi beliau tidak hanya sebagai dai, tidak hanya sebagai expert dari parenting Islami, namun juga menjadi penulis buku dan juga narasumber beberapa program keluarga ya di beberapa media, baik di radio dan televisi. Nah, insya Allah ini mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita, karena sulit mencari jadwal beliau dan sehingga akhirnya hari ini kita bisa bertemu. Jadi mohon dimanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan beliau di dalam kajian taklim kita hari ini. Dan tadi sudah disampaikan juga ya, insya Allah ini juga bukan kajian yang akan berhenti di sini, tapi insya Allah Kafilah Solih juga akan terus istiqomah untuk terus membuat kajian-kajian lain yang nanti insya Allah juga akan kita informasikan kepada sahabat-sahabat sekalian. Baik, tanpa berpanjang kalam, hari Sabtu melipir ke kajian. Ada Gurunda Ustadz Ajo Bendri. Menjadi pasangan terbaik, doa untuk kalian. Semoga dapat jodoh yang masih sendiri. Tangis haru di film Keajaiban Air Mata Wanita. Mari kita mulai tanpa berpanjang kata-kata. Kepada masyarakat Ustaz untuk memulai kajian. Selangkah lagi jadi bintang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azzakum jami'an. Yang kami mulakan, kami hormati, kami cintai karena Allah, Bang Roni selaku tuan rumah di Uli Cafe. Juga di sini ada Buya, ya, juga Ayah Anda dari Bang Roni yang juga hadir. Bapak Ibu, saudara saudariku semua, para jamaah dalam komunitas Kafilah Solihin di siang hari ini, semoga Allah memberkahi kita semua yang hadir dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salam cinta buat anak-anakku juga yang hadir di siang hari ini. Dan kita di sesi ini tak pernah bosan, sebagai pengantar selalu kita doakan anak-anak kita, doa yang menjadi wasilah akan tumbuh berkembang anak-anak kita yang senantiasa dalam panduan dan dijaga oleh Allah. Doa ini ada senjata terbaik dalam pengasuhan yang tak boleh kita lalaikan. Jangan meremehkan doa, sebab fisik kita mungkin jarang membersamai, tetapi doa yang kita lantunkan akan senantiasa menjadi penjaga terbaik untuk anak-anak kita. Doa yang kita minta kepada Allah itu ibarat kayuhan sepeda, dan harapan kita terhadap anak-anak kita itu adalah jarak tempuh. Siapa yang mengharapkan sampai ke tujuan, ke jarak tempuh yang dituju, sering-seringlah mengayuh. Banyak orang yang selalu berkeluh kesah harapannya tak kesampaian. Bisa jadi bukan harapannya tak sampai, tapi kitanya malas mengayuh. Dari Ciledug ini sampai ke Bogor itu butuh 100.000 kayuhan bisa. Ada orang baru 50.000 mengayuh, sampai Parung langsung komentar, kayaknya nggak sampai-sampai. Bukan nggak sampai, tapi dianya malas mengayuh, berhenti mengayuh.
Maka hakikatnya kita ini jangan pernah bosan untuk mengayuh. Sehingga semakin jarak tempuhnya semakin jauh, semakin seringlah mengayuh. Semakin tinggi harapan kita terhadap anak kita, sering-seringlah berdoa. Kalau kita sedang lagi istirahat, bahasa anak muda zaman now lagi gabut, pakailah untuk berdoa. Ringan, doa itu ringan. Dia tidak butuh prosesi tertentu. Bahkan tidur sambil ngoceh yang berfaedah yaitu doa, itulah yang mengantar anak. Masalahnya adalah diantara kita ini malas, ya, malas berdoa. Apa penyebab orang malas berdoa? Tahu nggak? Ngandelin modal. Ini pernah saya ceritakan dalam beberapa majelis waktu saya diundang di sebuah pesantren. Saya dulu pernah ngajar di sana, pesantren putri. Reunian mereka, ada bikin haflah gitu, acara penyambutan santri baru, alumni-alumninya diundang. Saat saya hadir, ada salah satu alumninya menegur saya, putri, Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Ustaz masih kenal saya? Saya ingat, oh ya, saya tahu Fulanah ini terkenal di angkatan. Kemudian, oh ya saya kenal kamu lah. Kalau Fulanah teman saya masih ingat nggak Ustaz? Disebutlah namanya. Oh iya, dia kan saingan kamu kan di selama di angkatan. Awan ini senyum. Ustaz boleh nanya sebentar nggak? Tapi jujur ya. Nanya apa? Ustaz jujur deh, saya sama Fulana kan cakepan saya. Saya diam aja. Dan saya kan di kelas lebih pintar ya Ustaz. Saya tanya balik, apa maksud diperbalik pertanyaan kamu ini? Saya heran aja, Fulana itu semenjak lulus pesantren langsung dapat jodoh. Dia ganteng, anak orang kaya, soleh, pokoknya hafal Quran, ikhwan idaman banget. Ya, sementara saya itu pengen dapat kayak gitu, sampai sekarang nggak dapat juga. Kira-kira kenapa ya Ustaz? Maka saya bilang, coba deh duduk sebentar. Sambil dia duduk, baru saya ngomong gini, kamu tahu nggak bedanya kira-kira nih kamu sama dia? Selain bahwa kamu lebih cantik, lebih pintar daripada dia. Dia diam. Saya bilang, mungkin ya, mungkin bedanya kamu sama dia, dia yang di bawah kamu itu lebih sering berdoa dibandingkan kamu. Karena resiko orang cakep dan pintar kayak kamu biasanya males berdoa, ngandelin modal. Kan gue cantik, masa gak ada yang mau? Lah kan gue pinter, masa sih gak ada yang mau? Kalau gue kasih tau gue buka lowongan jodoh pasti banyak yang ngantri. Iya, tapi bukan tipenya dia. Maka kadang-kadang yang bikin kita itu terhambat dalam urusan keluarga itu ngandelin modal. Saya misalnya merasa lah, gua kan penulis bestseller parenting, masa sih ngurus anak nggak bisa? Nanti yang ngomong kayak gini nih Allah uji tuh. Lah saya kan psikolog, saya ini psikolog terkenal, biasa ngurusin anak. Nanti kalimat inilah yang akan membuat dia diuji dan kalimat itu. Saya ini kan seorang apalagi ya, saya ini trainer, ribuan orang sudah saya latih di dalam ruangan. Dan kalau saya ngomong tuh orang terkesima sama urat saya. Allah uji itu. Siapa yang mengandalkan dirinya, dia tertipu. Itulah yang dialami oleh Qarun ketika dia kaya. Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku bisa kayak gini karena ilmu yang aku miliki. Hati-hati, kamu bisa kaya, kamu bisa sukses bukan karena ilmumu. Hada min fadli rabbi. Anakmu bisa hafal Quran bukan karena kamu yang jago dalam urusan parenting. Hada min fadli rabbi. Istrimu yang dulunya kasar, kemudian kamu didik dan menjadi seorang istri yang taat ini bukan karena kamu hebat dalam psikologi suami istri. Hada min fadli rabbi. Perusahaanmu yang dulu bangkrut, kemudian begitu kamu masuk tiba-tiba menjadi melesat dan bisnisnya cuan terus, dulunya boncos, bukan karena ilmumu. Hada min fadli rabbi. Siapa yang menganggap ilmunya
menganggap manajemen yang dia miliki, komunikasi dia miliki, dia tertipu. Di dunia dia menjadi korun-korun hari ini. Jangan sampai begitu dalam urusan parenting. Makanya mengapa doa adalah pembeda antara kita dengan kaum sebelah yang non-muslim. Mereka mengandalkan teknis, kita mengandalkan kekuatan Allah. Walaupun lemah dalam urusan teknis, jika Allah berkehendak, Allah jaga kita. Saya nggak bisa berkomunikasi kayak ustaz, kayak psikolog itu. Saya kalau ngomong tuh susah mesra, ustaz. Ya, saya kadang nggak bisa melucu, mau humor malah horor kan ada. Ada yang kayak gitu. Jadi kadang-kadang susah. Maka kelemahan itu ditutupi dengan doa yang tak pernah. Inilah rahasia kakek, nenek, bapak, ibu kita zaman dahulu. Tak ada seminar parenting, tak ada buku parenting. Jalan sukses mendidik anak-anak itu karena mereka sadar kelemahan mereka harus ditutupi dengan doa yang tak pernah. Maka ini jangan pernah ngandelin selain Allah. Jangan pernah mengandalkan selain Allah. Siapa yang mengandalkan selain Allah, dia seolah-olah dia seperti gelembung udara yang besar tapi tak lama pecah karena sebenarnya tidak kokoh. Maka mari awal-awal ini kita doakan anak-anak kita. Kita tak pernah bosan doakan anak-anak kita, pasangan kita, keluarga kita. Yang hadir anak-anak kita yang hari ini maupun yang di rumah, maupun yang saat ini mungkin sudah ada di pesantren atau yang sudah bekerja atau yang sudah bakal menikah punya cucu. Kita doakan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan wa minas sholihin innaka sami'ud du'a. Amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan melakukan Allah, alhamdulillah siang ini kita mengkaji kembali di antaranya materi yang terkait dengan kebutuhan dasar kita di hari ini berkaitan dengan menjaga hubungan dengan pasangan kita, menjadi pasangan terbaik, menjadi pasangan istimewa. Saya minta maaf datang jauh dari janji waktu yang disepakati karena tadi ada acara di Depok, selesainya 12:30 dan baru bisa sampai kemari ya lebih dari perkiraan waktunya. Kita hari ini ingin membahas tentang bagaimana menjadi pasangan yang istimewa, di mana jodoh kita ini menjadi istimewa karena kita punya visi yang jauh. Di antaranya kita punya satu tempat yang kita akan jadikan inilah bulan madu kita yang paling indah bersama pasangan, bersama keluarga. Surga yang disiapkan khusus buat satu keluarga. Jannatu adni yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, yaitu surga adil. Jadi surga itu punya beberapa klasifikasi menurut penjelasan Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Beliau itu nulis kitab-kitab tentang hari kiamat, tentang surga neraka. Di antara kalimat indah beliau adalah surga itu punya klasifikasi. Surga yang paling tinggi, yang kalau istilah kita itu apa namanya ya, President Suite, yang dimiliki oleh satu hamba. Namanya surga apa dan tahu? Bukan surga Firdaus. Surga yang paling tinggi itu menurut keterangan Ibnu Abbas adalah namanya Al-Wasilah. Surga khusus untuk Nabi Muhammad seorang. Beliau mengucapkan ini ketika menafsirkan doa yang diucapkan ba'da azan berkumandang. Apa bunyi doanya? Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana. Saya pakai sayyidana ya, ini hilaf, jadi mau pakai ati Muhammad atau ati sayyidana. Saya pakai sayyidana, ati sayyidana Muhammad dalil wasilah wal fadilah. Al wasilah di sini adalah surga al wasilah khusus untuk Nabi Muhammad.
Jadi surga yang levelnya hanya untuk nabi seorang. Makanya nabi-nabi yang lain tidak dapat. Ya. Itu presiden suite. Nah di bawahnya executive suite yang disebut Darussalam atau Jannatul Firdaus. Untuk siapa? Untuk 4 golongan yang Allah Quran sebutkan dalam Al-Quran itu, yaitu untuk al-anbiya, an-nabiyyin, was-suhada, was-siddiqin, was-sholihin. Jadi 4 golongan yang dapat executive suite para nabi-nabi, ya, yaitu di luar Nabi Muhammad dapat. Yang kedua adalah para orang-orang yang jujur, as-siddiq, ya, orang-orang yang mendukung kenabian di masa itu. Yang kedua adalah para as-sholihin yang punya amal yang enggak kira-kira, konsisten dan banyak amalnya. Dia dikenal sebagai ahli di bidang itu. Kalau sedekah, sedekahnya rutin, nggak pernah absen. Dalam keadaan lapang maupun sempit, maka disebut as-sholihin. Jadi sholihin itu gelar buat orang yang konsisten dalam amal, dalam segala musim nggak berubah. Dalam keadaan capek, walaupun safar, tahajud nggak pernah bolong. Itu orang soleh di bidang tahajud. Walaupun dalam keadaan dia dapat tawaran apapun, puasa sunnah setiap bulan dilakukan. Itu as-sholihin. Apalagi orang yang dia sedekah, walaupun di awal bulan, di akhir bulan, sedekahnya terus jalan. Ya, dia orang yang konsisten kemana-mana, bawa Al-Quran, memurojah hafalan minimal sehari 3 juz. Itu as-sholihin. Orang yang konsisten dalam amal soleh, nggak cuma sekali angin-anginan, nggak cuma musiman. Dia orang-orang yang rutin ini disebut as-sholihin. Yang terakhir as-syuhada. Nah mereka nanti tempatnya adalah di bawahnya surga yang Nabi. Nah di bawahnya lagi yaitu surga family suite yang disebut surga Adam. Kita berharap setidaknya kalau nggak sampai level minimal Jannatul Firdaus, di mana kita akan bersama dengan nabi-nabi yang lain, bersama dengan para sahabat, dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang mati syahid seperti saudara kita Palestina, nggak dapat fasilitas ini, minimal fasilitas berikutnya dikumpulkan bersama satu keluarga. Disitulah kita akan bersama siapa di sini? Bersama orang-orang soleh dari bapak-bapak kalian. Pertama kakek-kakek, nenek moyang kita dikumpulin Allah sini. Sama pasangan-pasangan kalian. Di sinilah kita mau pasangan kita. Disitulah kita dapat spot terbaik, view terbaik, bulan madu di mana diberikan tempat yang paling baik di situ. Dan bersama anak-anak kita. Ada tempat playground buat anak-anak, semua disediakan. Kesenangan-kesenangan. Apakah playground di situ maksudnya anak-anak di umur itu adalah mereka bocah-bocah? Para ulama mengatakan semua manusia, tidak ada yang tua, tidak ada yang muda di surga. Umur mereka semuanya sama, yaitu 33 tahun. Jadi semua 33 tahun. Kita sama bapak kita secara fisik, secara tampilan sama. Statusnya aja kita kenal, ini bapak, ini anak, tapi umurnya semua sama. Ya, itu di mana surga ada. Jadi pastikan kita pengen menuju ke sana, bahwa berkeluarga itu yang membuat kita mendapatkan gelar infinity family atau infinity love, yaitu cinta yang abadi, cinta yang tidak diukur cuman patokan sampai urusan umur kita saja. Makanya romantisme kita tidak pakai romantisme picisan yang selalu pakai kalimat aku akan setia bersamamu sampai maut memisahkan. Berarti kalau sampai maut memisahkan selesai. Setelah kita maut, kita nggak bertemu lagi, nggak lagi bersama dia. Muslim yang menyadari visinya sampai begitu, dia akan bilang gini, aku akan selalu bersamamu, bahkan setelah mati pun kita akan bersama di surga Allah. Bahkan, kita bilang bahkan, karena aku ingin bersamamu sampai surga. Jadi itu yang dia bilang. Maka kalau kita punya visi sampai surga itu, itulah yang membuat lika-liku rumah tangga kita itu membuat semakin panjangnya perjalanan, semakin visi yang jauh, semakin membuat kita bertoleransi terhadap hal-hal yang remeh. Apa sih yang membuat orang-orang itu suka ribut? Karena memandang pernikahan itu sebatas sampai mati. Karena sebatas mati, maka hal-hal yang remeh diributkan.
Tapi kalau sampai surga, mereka tuh berpikirnya surga sedemikian besar sehingga hal-hal yang terkait dengan apa-apa yang merusak selama tidak merusak surga kita dimaafkan. Makanya para sahabat itu kalau sudah kenalkan surga, harga diri aja menjadi tidak peduli karena harga diri kalah dengan harganya surga. Saya kasih contoh ketika Umar bin Khattab, inilah penting. Harga diri begitu penting, tapi harga surga lebih penting. Karena ada laki-laki yang karena harga dirinya itu kadang-kadang membuat harga surga menjadi tidak bernilai. Seolah-olah harga surga itu. Sehingga perempuan-perempuan yang merasa kok suami saya begini-begini, maafkan karena harga diri kita tersakiti itu harga surga kita. Umar bin Khattab pernah suatu saat ketika Abu Bakar menjadi seorang khalifah, Abu Bakar punya satu keputusan yang mungkin tidak populer. Apa? Memerangi orang tidak bayar zakat. Keputusan ini ditolak sebagian besar sahabat karena menganggap orang tidak bayar zakat ini masih sholat. Tapi kenapa diperangi? Abu Bakar punya dalih, aku akan tetap meminta mereka memberikan hak sebagaimana saat Nabi hidup. Tidak boleh memisahkan antara sholat dengan zakat. Maka ada sahabat yang merasa nggak mungkin kita berdebat sama Abu Bakar. Yang bisa melakukannya adalah Umar. Maka Umar diajak diskusi di nego. Bisakah kau Umar, engkau selevel, coba lobby. Coba yakinkan Abu Bakar jangan melakukan keputusan. Umar diyakinkan oleh sahabat yang lain, siap. Datanglah Umar ke ruangan Abu Bakar. Umar misinya adalah meyakinkan Abu Bakar batalkan keputusan. Abu Bakar kekeh, dia orang yang melo, yang kita tahu gampang nangis, tapi untuk urusan ini gak main-main. Sampai apa yang terjadi? Abu Bakar sebutkan dari riwayat menarik kerah bajunya Umar. Kalau bahasa yang gampang diterjemahkan gini, kalau bahasa Arab itu pakai bahasa tingkat tinggi, tapi bahasa sederhana gini. Apakah di saat dulu sebelum Islam engkau seorang preman, tapi setelah Islam menyentuhmu engkau jadi bencong? Ditarik lehernya. Karena dia ingin Abu Bakar membatalkan keputusannya, Abu Bakar malah menyindirnya. Dulu waktu sebelum Islam kamu tuh gagah preman, berani mengusir orang. Tapi setelah jadi muslim, kenapa jadi bencong? Kalaulah Umar hanya mempertahankan harga dirinya, mungkin saat itu dia langsung bilang, oh lo mau ngajak ribut? Hah? Lo pikir lo doang yang jaga? Lo pikir lo doang yang suhu? Lo pikir gue cupu? Harga diri Umar terinjak-injak, tapi Umar meyakini harga surga mahal daripada harga diri. Kalau kita tahu bahwa harga surga itu mahal, maka harga diri itu nggak bernilai. Maka istri ketika suami minta sesuatu seolah itu nggak harga diri, bayangkan ini harga surga. Suami diomelin sama istri, harga diri jatuh. Tapi kalau ketika membayangkan bahwa istri ngomel ini dalam rangka menceritakan hatinya yang gelisah, kecewa, marah, kesel, dan dia nggak tahu kemana lagi. Mau ke sosmed, netizen plus 62 sadis-sadis komen. Dia tahu nanti malah jadi isu yang digoreng. Mau cerita ke mertua jadi bahaya. Kemana lagi aku bercerita? Lampiaskannya kemana? Ke suami. Jadi kesannya kok kayak songong. Kadang-kadang kita dapat istri kita songong. Di balik istri yang kesannya songong, bisa jadi dia sedang menunjukkan, aku tuh nyaman banget sama kamu, aku tuh ingin dipangkat lagi. Maka suami yang tahu hal ini, dia nggak fokus ke harga diri. Dia pikir harga surga itu mahal. Sehingga dia cuma diam aja. Itulah dilakukan Umar di saat dimarahi istrinya. Umar tuh laki-laki yang kita tahu luar biasa, perkasa. Dan sebuah riwayat ke Umar lewat setan-setan melipir. Umar kalau lewat itu tuyul berhenti operasi. Susana nggak jadi beli sate. Gara-gara Umar lewat tuh. Tapi begitu istrinya ngomel, istrinya menceritakan tentang hal kalau sampai ngomel tahap tertinggi, Umar tuh nggak mengatakan diam kamu. Aku yang luar biasa di hadapan manusia ditakuti, setan dan takut, kamu berani-beraninya. Umar tak melakukan apa yang dia menyadari hal itu. Harga diriku hari ini jatuh, tapi harga surga lebih mahal.
maka bayangkan bahwa surga itu kadang membuat harga diri tak bernilai. Maka komparasi. Kita tuh kadang ribut di jalanan kalau memuaskan tentang harga diri seperti itu. Ya, kadang-kadang kita pengen menang tuh, ada orang sengobah buat gue tabuk aja. Dia yang salah, dia yang ngotot, gue tabuk juga. Kita pikir, kalau kita memuaskan ini, harga diri kita menang, harga surga kita anjlok. Harga surga 5. Oke, ini konsep dasar bagaimana kita bahwa pernikahan pertama punya visi akhir, sehingga pasangan yang istimewa dia menuju kepada visi akhir. Sehingga ketika kita ribut, komparasikan lagi, ini worth it ya sih kita ribut untuk urusan ini akan membuat kita masuk surga atau enggak sih? Kadang ada perdebatan yang sebenarnya itu nggak perlu didebatkan. Perdebatan bubur diaduk mengaduk itu sudah nggak ada lagi di suami istri. Bubur diaduk terserah kamu lah, yang penting dimakan, udah selesai dah gitu. Mau diaduk nggak diaduk, yang penting ditelan dah gitu. Kadang-kadang itu perdebatan kamu mau pilih Prabowo atau pilih kemarin itu apa Pak Anies atau Ganjar, itu perdebatan yang sebenarnya kita nilai dari takaran ini worth it nggak sih untuk surga kita gitu. Karena harga perdebatan itu jelas, kecuali berdebat untuk hal yang berkaitan surga kita. Kamu dukung Syiah atau Sunni, itu surga kita di situ. Kalau kita dia mendukung Syiah, ini masalah akidah, kita wajib berdebat di situ. Tapi perdebatan yang sebenarnya nggak worth it, hindari. Kadang-kadang orang jidal itu kadang-kadang urusan itu. Di sosmed dan debat tentang Ibnu Taimiyah itu Syekhul Islam atau enggak, ngapain didebatin? Enggak worth it untuk surga kita. Saya sampai bilang, buat apa memperdebatkan sesuatu? Apa bahan debat udah habis gitu. Saking kita mungkin gini, saking gabutnya ustadz-ustadz zaman now, saya memperdebatkan hal-hal yang sebenarnya lebih banyak lagi harus diperdebatkan. Jadi saya ketika ditanya dalam sebuah kajian, Ustaz, pendapat Ustaz apa tentang Syekhul Islam ini, yang Ibnu Taimiyah digelar Syekhul Islam? Saya bilang, kita ini kehabisan bahan debat. Hal-hal yang gini, perhatikan. Orang penting adalah bukan yang dia mengaku dirinya penting. Orang penting adalah membahas hal-hal yang penting. Jadi orang penting itu kelihatan ketika sesuatu yang menurut dia nggak penting, apa dibahas. Karena apa yang paling penting dalam hidup yang akan membuat dia masuk surga atau masuk neraka, selesai. Di luar itu nggak ada. Makanya kadang-kadang kalau istri saya bilang, Nabi, ini liburan, itu bukan hal yang penting, makanya saya ikut aja. Bi, oh gak bagus ini, iya udah ikut. Karena berdebat tuh hal yang gak penting itu tanda kita orang gak penting. Kita tuh meributkan hal yang gak penting, tanda level kita sampai segitu. Level kita segitu. Kalau kita ingin disebut orang penting, adalah kita meributkan hal-hal yang penting. Apa yang penting? Yang menentukan surga neraka kita. Kalau nggak penting surga neraka kita, toleransi aja. Ya udah nggak apa-apa. Walaupun nggak suka kita. Maunya makan apa nih, nenek. Ya udah, aku sih sukanya ini. Tapi nenek, ya udah, udah selesai. Nggak usah jadi perkara. Kadang-kadang kita ribut hal-hal yang nggak penting. Oke, itu poin pertama adalah membahas tentang bagaimana kita berbicara tentang visi. Karena visi ini penting, karena akan melihat kualitas pasangan itu dari sini. Nah, di antara yang kita minta supaya ini terwujud, inilah doa yang selalu kita ucapkan. Saya yakin doanya tadi sudah kita baca ya. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surat Al-Furqan 74, perhatikan, surat Al-Furqan 74 ini adalah kepanjangan atau perpanjangan dari surat Al-Furqan ayat 63. Dia satu rangkaian. Teman-teman kalau mau tahu surat 74 ini baca di ayat 63. Karena Allah sedang menceritakan satu hambanya yang memiliki kedudukan istimewa disebut ibadur rahman. Jadi Allah mulai dengan kalimat ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Allah cerita tentang hamba yang disebut ibadur rahman. Ibnu Abbas bilang begini, jika sebuah gelar disematkan nama Allah yang pertama Ar-Rahman, gelar ini menunjukkan keistimewaan.
Misalnya Allah memberi nama rumahnya dengan Baitur Rahman, itu tandanya rumah Allah yang begitu mulia ditinggikan. Allah memberi nama kekasihnya yang namanya Ibrahim Khalilur Rahman. Khalil itu besti. Ar-Rahman nama Allah yang pertama. Maka ini besti yang gak main-main, dekat sama Allah. Makanya Ibrahim disebut Khalil Rahman, bestinya Allah Ar-Rahman. Setiap gelar yang sematkan nama Ar-Rahman itu istimewa sih Allah. Nah, Ibadur Rahman, ibad itu jamak dikatakan abid, artinya hamba Allah. Ar-Rahman membuat gelar hamba ini menjadi istimewa. Jadi hamba Allah yang istimewa itu punya ciri-ciri. Ciri pertama adalah yang kalau berjalan gak petantang-petenteng, dia tawadu, ya nggak sembarang ya nunjukkan, pamer, ya beli roti 400.000 nggak diposting, nggak begitu, ya. Siapa nggak sih, nggak tahu, pokoknya gitu. Ya, dia benar-benar nggak. Dan kalau dia berjalan di muka bumi, dia nggak sombong, nggak orang lain misalnya melakukan perbuatan yang buruk nggak dibalas dengan ya keburukan. Inilah membantah kadang-kadang quote-quote yang muncul itu kesannya bijak tapi tentang syariat. Kan ada quote-quote gitu, buat apa berbuat baik sama orang yang selama ini menyakiti kita? Hidup mah woles aja. Lu baik, gua baik. Lu buruk, ngapain gua baik? Itu kesannya bijak, tapi nggak sesuai dengan syariat. Perhatikan, tidak semua quote itu kita terima. Takarannya syariat. Makanya orang beriman nggak pakai quote ini. Lu baik, gua baik. Lu buruk, gua akan tetap baik. Kenapa? Kualitas gua karena bukan lu, karena di hadapan Allah gitu. Karena kadang-kadang kita ini quote seperti mau benar juga ya, ngapain gua baik? Karena quote inilah membuat anak-anak sekarang pakai prinsip ini. Mama baik, gua baik. Mama jahat, kenapa gua baik? Muncullah sekarang terminologi toxic parent. Toxic parent itu kalau kita buru, telusuri, saya kaji itu dari mana istilah toxic parent? Itu dari anak-anak remaja Agung yang ikut kajian parenting. Dia belajar parenting, salah mindset. Parenting is about us as a parent. Kalau kita belajar parenting, posisikan kita jadi parent. Nah ini dia belum jadi parent, kejar parenting, malah mikir, oh berarti mak gue ngaco nih. Oh bapak gue tuh, pantes gue jadi fatherless. Emang bapak gue tuh kurang ajar itu. Emang dia wajib masuk neraka tuh gitu. Bapak kayak gitu ngapain gue taat? Dia salah mindset. Dia mindsetnya adalah belajar parenting untuk mengevaluasi bapak ibunya. Perhatikan, siapapun belajar parenting, saya nggak pernah ridho. Saya belajar ngajarin parenting, Anda mempelajarinya untuk mengevaluasi bapak ibu. Saya nggak ridho. Walaupun kita tahu nggak ada bapak ibu yang sempurna, nggak ada bapak ibu yang suci, tapi belajar parenting itu tentang kita. Saya kan belum jadi orang tua, berarti kamu siapkan diri jadi orang tua yang benar. Saya kan belum menikah, siapkan diri kamu untuk jadi pasangan yang benar. Itu kajian parenting itu untuk diri. Jadi kalau ada orang belajar parenting itu malah dibego bapak gue. Itulah kenapa mindset ini muncul dari mana? Cara pandang barat. Dia baik, kenapa gue harus baik? Karena dia pakai quote tadi. Quote-nya adalah tadi, kan ada quote bijak itu, hidup tuh woles aja, sederhana aja. Lu baik, gua baik, lu jahat, ngapain gua baik sama lu? Ya. Kita harus pakai kalimat ini. Wa idza khotabahum wajahuna qalu salam. Orang lain yang merendahkan kamu, menyakiti kamu, tetaplah kamu melakukan salam, kebaikan. Dan Nabi melakukan itu. Level kita naikin, jangan level yang disamain sama orang. Termasuk, bapak saya nyakitin saya, Ustadz dia ninggalin saya. Kemarin saya habis ngisi di Kendal sama diminta Caca, Bu Caca. Ya, dia mau lengser katanya. Katanya Ustadz, mumpung mau lengser udah ya, anggaran buat Ustadz aja teman-teman. Ustadz mau ngaji gitu ya. Daripada buat yang lain dah. Jadi Caca dengan Ustadz dadakan waktu. Ya Ustadz ini dah gitu. Waktu saya kajian ada satu jamaah, seorang perempuan nanya, saya ini seorang yang fatherless. Saya alhamdulillah, walaupun bapak saya meninggal saya dari kecil, nggak mengakui saya sebagai anaknya. Pas saya udah gede, saya sekarang dipilih, istilahnya apa ya, sinak sinong itu kayak abang none. Saya terpilih jadi sinong juara 1, saya dapat penghargaan ini, dapat beasiswa ini. Bapak saya datang mengakui saya sebagai anaknya, terus minta maaf, minta mohon saya. Tapi setelah dia di rumah malah nyusahin, minta uang, nggak kerja, macam-macam. Saya harus gimana Ustadz? Masa bapak gini saya pertahankan? Disinilah berat bagi kamu, tapi harus kita pahami, surga itu berat, tapi pintunya justru terbuka lebar bagi orang-orang sana. Ingat kata Nabi, apa kata Nabi? Innal izomal jaza ma'a izomil bala. Besarnya pahala tergantung besarnya kesulitan. Saya itu memeluk mak saya, mencium tangan mak saya,
Saya mau berangkat, saya bilang gini, Mak, masih ada uang nggak? Kalau kurang bilang ya. Murid saya yang setiap datang ke rumah bilang gini, Bang, saya tuh nggak bisa kayak abang ya. Saya tuh sama mak saya tuh nggak sedih seakrab itu, secair itu. Mak saya dari kecil ninggalin saya dari kecil diasuh sama nenek, mak saya kawin lagi. Begitu saya sekarang udah sukses, mak saya datang. Terus minta ini minta itu. Saya tahu tentang birrul-walidain, saya cium tangan mak saya tapi nggak sehangat itu. Peluk juga agak berat. Apalagi bisa ngomong kayak gitu, dia malah manfaatin Pak Ustaz. Bang, kalau saya bilang gini malah dibilang, Mama butuh banyak ya mobil. Saya malah nggak mau kayak gitu. Gimana ya Bang? Saya bilang kamu masih mau meluk mama kamu? Iya pasti, tapi nggak ada rasa, nggak apa-apa. Jalani itu, tetap jalani itu. Berat ya. Jangan-jangan surga kamu lebih besar buat kamu daripada saya. Maksudnya karena saya cium tangan mak saya, meluk tangan mak saya itu masih pakai prinsip balas jasa. Karena mak saya baik banget dari dulu, sayang banget sama saya dari dulu. Makanya masih normal. Karena mak saya baik, pernah memori yang ada dalam kepala saya tentang mak saya itu baik, menyayangi saya. Maka di masa dewasa, ketika saya memperlakukannya dengan begitu memuliakan, ya itu masih dalam tanda kutip normal, wajar. Orang baik, saya balas baik. Kamu justru mengalami kondisi yang berat, maka kamu ninggalin kamu, nggak pernah ngerawat kamu, maka kamu gini-gini, tapi kamu masih mau memeluknya, menciumnya walaupun berat. Surga kamu lebih besar daripada saya. Jangan-jangan sholat kamu sebanding dengan dosa di mata. Jangan-jangan puasa kamu sebanding dengan dosa telinga. Jangan-jangan sedekah kamu sebanding kosong-kosong dengan dosa yang ada di lisan. Semua itu kosong-kosong, tapi sabarnya kamu dengan ibu kamu yang begitu, pahalanya besar. Ini prinsip pertama. Oke, kita baru bahas tentang ibadur rahman. Yang bahasa pertama adalah ngajarin tentang prinsip bagaimana hamba Allah terpilih itu adalah dia memiliki level yang penting. Kemudian hamba Allah yang rahman, ibadur rahman apa? Alladzina yabituna li rabbihim sujada qiyamah. Sama manusia baik, dia juga sama Allahnya luar biasa, sujud dan qiyamnya itu luar biasa. Nggak pernah putus dia tiap malam itu dia sujud dan qiyam. Artinya hamba Allah terpilih itu punya koneksi yang kuat sama Allah. Setelah disebutin ciri-cirinya itu sampai di ayat 74, Allah menyebutkan dan dia yang berdoa Rabbana hab lana min azwajina. Inilah isyarat hamba Allah yang terpilih selalu punya kepedulian sama keluarga. Bohong. Kamu bilang kamu ingin jadi hamba Allah terpilih, ingin berdakwah, tapi keluargamu diabaikan. Bohong kan, hamba Allah terpilih disebutkan nama ayat ini, dia punya kepedulian sama keluarga sampai berdoa Rabbana hab lana min azwajina. Inilah rangkaian ayat yang menyadarkan kesempurnaan iman seseorang, kualitas kesolehan ditentukan sikap dia terhadap keluarganya. Ya, inilah dalilnya. Pentingnya bagaimana kita berkeluarga. Baik. Doanya apa? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa ini mengajarkan pertama tentang visi berkeluarga. Visi pertama menjadikan keluarga qurrata a'yun. Apa makna qurrata a'yun? Pernah dengar kajian ini? Pak qurrata a'yun mananya? Ada yang tahu? Apa? Buat hati tenang. Betul, tapi qurrata a'yun itu makna hakikinya kata Imam Baghawi dum'un barid, air mata yang dingin. Apa maksud air mata yang dingin? Orang yang sudah sampai di puncak kebahagiaan yang sudah nggak bisa ngomong lagi kecuali cuma menetes air mata sambil puncak. Ya Allah, gitu. Pernah ngerasain nggak pertama kali umroh atau haji ngeliat Ka'bah? Cuma bilang gini, air mata netes itu kalau dipegang tuh air mata itu dingin. Itu disebut qurrata a'yun. Bahasa kerennya zaman now nyebutnya speechless. Jadi kalau tanya qurrata a'yun itu artinya speechless. Suami bangun tidur langsung bisikin, ya, keranjang Sophie kamu udah aku cekotin semua. Itu speechless, kita nggak bisa ngomong, nggak bisa lagi yes ya. Gitu. Kalau cuma masih ngomong yes, masih ngomong ye, itu biasa. Bahagianya belum sampai level itu. Tapi melihat pasangan, melihat anak melakukan sesuatu yang kita cuma bisa, itu speechless. Namanya qurrata a'yun. Jadi kalau kita sudah sampai qurrata a'yun itu kita mendapatkan nikmatnya berkeluarga. Yang disebut nanti al-maskan, itu nikmat berkeluarga. Ya. Lawannya qurrata a'yun apa?
Suhnata ayun. Sunata itu dumun har, air mata hangat, yaitu puncak dari kemarahannya orang yang dia udah nggak bisa lagi ngomel. Ngomel tuh masih sehat. Orang ngomel tuh tanda masih sehat, tapi dia udah nggak mau ngomel, air matanya keluar, itu kalau dipegang bulir-bulirnya, rasa kecewa, amarah, kesel itu menjadi hangat, itu keluar dari air mata itu. Tapi ini masih belum seberapa. Orang yang sudah sampai tingkat bermasalah emosi atau mental health-nya adalah nggak bisa nangis, nggak bisa ngomel. Maka itu sudah sampai depresi, sudah sampai halusinasi. Jadi kalau ketemu ada teman kita yang kena musibah, masalah kita tahu berat, dia udah nggak bisa nangis. Itulah kenapa nggak boleh bilang gini, nggak boleh nangis. Harus tegar. Air mata Allah ciptakan baik laki-laki maupun perempuan untuk melembutkan jiwa. Yang dilarang nangis malah membuat jiwa menjadi keras, kasar. Makanya orang yang disebut hatinya keras nggak bisa nangis. Dan ini cikal bakal psikopat. Makanya nggak boleh bilang sama anak laki-laki itu nggak boleh nangis. Yang kita ingatkan nggak boleh cengeng. Nangis dan cengeng beda. Nangis tentang kelembutan jiwa, cengeng tentang sikap. Contoh cengeng apa? Ada masalah fly, nggak mau, itu cengeng. Itu cengeng. Kabur dari masalah, punya suami, ada debt collector, datang lagi utang, istrinya yang maju. Aku nggak bisa, kamu aja, kamu kan atlet taekwondo yang maju gitu. Nah itu namanya cengeng. Kalau laki-laki nangis itu tandanya lembut, jiwanya sensi. Ya, nonton film di mana Bang Roni jadi pemerannya kayak Jeban Air Mata Wanita itu. Dia nangis, tandanya dia lelaki yang hatinya empati, sensitif. Itu nggak masalah. Ya tapi udah nggak bisa nangis, bahaya. Ya itu ya. Jadi kalau nggak bisa nangis, jadi kalau punya kawan yang dia nggak bisa nangis, sudah nggak bisa ngomel, tanda dalam problem mental health-nya bermasalah. Oke, qurrata ayun itu adalah nikmat pertama berkeluarga, di mana kita mendapatkan keluarga yang disebut al-maskan. Al-maskan itu keluarga yang bikin kita kangen, bikin kita betah, bikin kita selalu terikat, betah di rumah. Anak-anak kita itu kita lihat, ya Allah, ya secara fisik mungkin biasa aja, niru dari bapak ibunya gitu ya. Ya, bapak ibu nggak ganteng, anaknya juga biasa gitu ya. Tapi perlakuannya itu bikin kita, ya Allah, yaitu itu disebut qurrata ayun. Tapi Allah tidak ingin kita berkeluarga cuman qurrata ayun. Tidak ingin kita berkeluarga visinya cuman punya keadaan di mana kita cuman mikirin buat kesenangan kita. Sadarkah bahwa kalau anak itu cuma menyenangkan hati kita, itu belum menjadikan anak kita anak yang soleh. Anak soleh itu adalah anak yang punya kontribusi dalam peradaban. Maka doanya ditinggikan levelnya, waj'alna lil muttaqina imama. Maka jangan cukup anakmu menggetarkan jiwamu buat kamu bahagia, ya Allah ya. Tapi anakmu tak punya keinginan berdakwah, anakmu tak punya keinginan untuk memberikan kontribusi peradaban. Hilang sifat fitrah kemanusiaannya itu sebagai khalifatul fil ardh. Jadi kalau anak-anak kita sampai di puncak peran dia sebagai manusia adalah waj'alnal muttaqina imama. Makanya mau dijabarkan kurang lebih beginilah siklus berkeluarga yang diajarkan dalam Islam. Satu, maskan. Maskan tuh kangen, pulang, rindu gitu ya. Yang terujungnya markas. Transisi antara maskan dan markas adalah madrasah. Apa tuh markas? Markas ketika berkeluarga sudah mikirin agenda dakwah. Bersyukurlah kalau kita berkeluarga, bapak, ibu, anak diskusinya sudah sampai level gini. Bah, aku kan sudah lulus dari pesantren. Kira-kira aku pengen banget bikin rumah Quran. Abah bisa bantu enggak? Oh gini aja, Abah ada rezeki, nanti Abah bangun. Mamah yang bikin jaringannya, Mah nanti cari orang itu. Oh ya nanti kamu yang ngajar, cari pengajarnya. Bapak, ibu, anak sudah berdiskusi tentang legasi yang wariskan ke generasi berikutnya. Ini keluarga, puncak dari berkeluarga itu al-markas. Jadi diskusi kita bukan sekedar level uli kafe sama ini enakan mana, bukan gitu. Enakan ini mie ayam ini atau mie ayam itu level terendah diskusi kita. Boleh nggak? Boleh. Tapi diskusi sudah sampai level, sudah mikirin gimana nih kita membangun masyarakat ini. Kok si ini begini? Wow, itu udah sampai, itulah level tertinggi berkeluarga dicontohkan oleh keluarga Ibrahim. Karena keluarga Ibrahim diskusinya tentang taat kepada Allah, melegasikan apa disebut Ka'bah. Ini keluarga sebut sebagai al-markas. Dari al-maskan menuju markas, transisi menuju ke sana namanya al-madrasah. Makanya gak mungkin membuat anak kita jadi al-markas, rumah keluarga itu, kalau gak ada madrasahnya. Maka jalankan peran itu, jalan
Ciri rumah madrasah adalah adanya tradisi keilmuan. Ciri pertama adanya perpustakaan. Rumah yang lebih besar budget kuliner daripada budget perpustakaan, rumah yang memikirkan perut dibandingkan isi kepala. Makanya budgeting buku itu budget bulanan, budgeting seminar itu budget bulanan. Jangan cuma budgeting untuk kuliner makan saja, budgeting untuk isi kepala anak. Karena ini lebih berharga dan bernilai. Ini madrasah. Agenda kita di sini, maskan, madrasah, markas. Dari mana tadi ayatnya? Surat Al-Furqan ayat 74. Ingat itu ya. Nah, surat ini mengajarkan satu pondasi dalam tahapan yang berikutnya apa? Allah mengajarkan Rabbana hablana min azwajina. Di sini Allah mengajarkan sebelum minta zuriyah kita, yaitu anak-anak kita menjadi qurrata ayun. Zuriyah itu maksudnya anak-anak, ya. Maka minta dulu pasangan kita menjadi qurrata ayun, berarti pasangan dulu baru anak. Masalah paling fundamental dalam pengasuhan anak, bapak ibu yang gak harmonis. 80% masa anak bermula dari bapak ibu yang gak harmonis. Makanya kenapa harmonisasi suami istri adalah pondasi dalam pendidikan anak. Bapak ibu bermasalah, kacau. Makanya ini penting. Sehingga dalam urusan bahkan perceraian pun Allah menjaga supaya harmonisasi ini tetap terjaga. Inilah kenapa saya pernah berapa kali sampaikan, bahkan kawan-kawan artis berapa kali konsultasi, saya cuma kasih satu nasihat saja. Urusan cerai dan tidak cerai itu adalah urusan kamu dengan Allah. Saya tidak mengintervensi, tapi pahami. Anak itu gak takut broken home, anak takut broken heart. Jadi ini isu yang penting saya sampaikan. Pertama gini, banyak ibu, ini cerita dari sisi ibu ya, yang salah memahami. Saya itu disakiti terus Ustaz sama suami, saya udah bingung, tapi saya tetap bertahan Ustaz demi anak-anak saya. Saya bilang ibu sudah salah niat. Bertahan demi anak membuat tersakiti dan gak dapat pahala. Bertahanlah demi Allah. Yang kedua, kenapa ibu bertahan demi anak? Saya gak pengen anak saya broken home. No, anak gak takut broken home. Anak takut broken heart. Gak cerai tapi setiap hari ribut, anak gak nyaman. Coba aja, ada gak kita yang nyaman? Ada nggak anak-anak bangga, bapak ibu nggak cerai dong, tapi tiap hari ribut mulu, bacok-bacokan, tapi kan nggak cerai, daripada lu cerai. Nggak ada satupun anak bangga bapak ibunya berantem nggak cerai tapi ribut mulu. Yang ada bilang udah mah cerai aja dah. Capek anak melihat bapak ibu saling mengatakan yang buruk, saling mencaci, sakit. Ini semua broken heart. Sehingga yang isu utama itu bukan broken home. Saya berapa kali nulis, banyak pasangan mikirin broken home. Makanya kita lihat perceraiannya Asma dengan Zubair itu broken home, tapi Abdullah bin Zubair, Musa bin Zubair tidak broken heart. Dulu para nabi ada yang bercerai, para sahabat ada yang bercerai, tapi anak-anak terselamatkan jiwanya karena mereka prinsipnya menjaga jangan broken heart. Dan broken heart itu dijaga lewat dua mekanisme. Tapi pembahasannya panjang, nggak pakai kajian kita hari ini. Karena pembahasan broken heart nanti berkaitan dengan treatment ortu dan treatment personal dari kecil. Bahwa treatment broken heart bermula dari acceptance atau penerimaan akan takdir. Kenapa ada orang broken heart? Karena yang memprotes takdir, menolak takdir, gak mau terima. Kenapa sih harus begini? Kenapa bapak begini? Kita nggak pernah dituntut atas takdir yang kita nggak punya kuasa. Takdir ada dua. Takdir musayyar, takdir mukhayyar. Takdir musayyar, takdir yang kita nggak punya hak pilih. Lahir di Indonesia, ya kalau mau lahir di mana? Kita nggak punya hak pilih. Lahir dari ibu bernama ini, bapak bernama itu, nggak punya hak pilih. Kalau mau milih, kita pengen lahir dari rahimnya Khadijah, dari bapak bernama baginda Nabi Muhammad. Kita pengen kayak gitu. Tapi ibu kita begini, bapak kita, ibu kita nggak baca Quran, bapak kita bikin ada yang nggak sholat. Itu takdir yang nggak bisa kita tolak. Ternyata kita lihat ada bapak ibu yang ribut dan cerai. Makanya ada dalam kajian parenting itu disebut mental health itu bermula dari insight. Insight itu kesadaran menerima, mengambil ibrah. Makanya bangsa Indonesia itu sebenarnya cikal bakal pengasuhannya itu dulu melatih orang untuk punya
kesadaran menerima takdir. Tahu nggak kalimat yang dilatih bapak ibu kita dari dulu yang sebenarnya itu membuat orang zaman dahulu itu nggak punya isu mental health, beda dari anak zaman now. Orang zaman dulu tuh punya kalimat gini, untung aja cuma motor yang hilang, nyawa kita nggak hilang. Itu bagus loh. Itu tanpa sadar mengajarkan setiap sesuatu cari sesuatu yang positif. Bapak ibu kita dulu untung aja kamu nggak apa-apa. Nah, anak-anak sekarang sudah hilang kalimat untung aja, karena kita banyak yang sadar ngajarin berkeluh kesah, sehingga anak-anak kita terbiasa ini berkeluh kesah. Ya, makanya ini pentingnya kita untuk melakukan perbaikan mulai dari lisan kita. Kenapa anak-anak zaman dulu? Karena orang tua itu biasa ngomong apa-apa untung aja, apa-apa untung. Kalau sekarang kan beda, mamahnya nangis. Kenapa mau nangis? Mama hilang duit, Pak. Ya udah nih papa. Hilang berapa? 100.000. Ya udah nih papa ganti 100.000. Masih nangis kok nangis? Ya kok nggak hilang kan jadi 1.100.000 tuh. Udah digantiin aja masih komplain. Ya. Oke. Sekarang kita Rabbana hab lana min azwajina. Ini kalau waktu nggak cukup ya kita post ya, mungkin nanti ya diskusinya bisa lewat email atau lewat WA. Rabbana hab lana min azwajina itu adalah menurut Dr. Aisyah Syati adalah puncak tertinggi dari relasi pasangan. Azwaj itu jamak dikata zauj. Zauj itu artinya pasangan yang ideal, yang terbaik. Lawannya adalah imro'ah. Makanya ketika Quran menyebut pasangan zauj itu udah level pasangan terbaik. Contoh Nabi Adam dan istrinya, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, kamu dan zaujmu itu tinggal di surga. Nabi Muhammad dengan istri-istrinya, ya ayuhan Nabi, qul li azwajika. Nabi katakanlah kepada azwajmu. Azwaj itu berarti pasangan udah relationship goals-nya udah oke banget. Penghuni surga di surat apa tuh? Fatir ya ayat 70. Ketika masuk apa kata Allah? Udkhulul jannah antum wa azwajukum tukhbarun. Masuklah kamu dalam surga, kamu dan azwajmu. Azwajmu berarti pasanganmu digembirakan. Maka ketika kita minta Rabbana hab lana min azwajina, kita sudah minta ya Allah karena itu pasangan yang terbaik. Lawan dari azwaj apa tadi? Imro'ah. Imro'ah itu maknanya 5. Berarti azwaj ini antitesa dari imro'ah. Pertama, imro'ah itu pasangan yang punya keyakinan dan pemahaman yang berbeda. Keyakinan dan pemahaman yang berbeda itu tandanya imro'ah. Keyakinan pemahaman berbeda. Contohnya dalam surat At-Tahrim ayat 10, yaitu imro'ati Nuh. Nuh dan istrinya imro'ah. Siapa nama istrinya Nuh? Ada yang tahu? Ibunya Nuh. Nyonya Nuh. Istrinya Nuh namanya Wa'ilah. Istrinya Lut namanya Wali'ah. Ini para ulama terbalik-balik. Para ulama menyebutkan ada mirip. Nuh Wa'ilah, Lut Wali'ah. Mereka digelar imro'ati Nuh, imro'ati Lut. Nuh nabi yang mulia, Lut nabi mulia, istrinya kafiroh. Yang satu kafiroh menolak agama, yang satu pendukung LGBT. Maka pasangan yang beda keyakinan, beda pemahaman disebut imro'ah. Sebaliknya Asiyah, dari sisi wanita solehah, suaminya Fir'aun. Fir'aun lelaki yang buruk, istrinya Asiyah wanita terbaik. Mereka beda keyakinan, beda pemahaman, disebut imro'ati Fir'aun. Maka imro'ah itu artinya pasangan beda keyakinan, beda pemahaman. Maka doa kita, Rabbana hablana min azwajina, maka permintaan kita ya Allah, karuniakanlah aku pasangan yang satu keyakinan, satu pemahaman. Itu makna pertama. Kita minta yang pasangan terbaik itu adalah yang punya satu keyakinan, satu pemahaman. Ya, caranya gimana Ustadz? Caranya ngaji dari sumber yang sama. Makanya kalau ada kajian, istrinya ngaji, suaminya enggak, itu rentan diri. Istri dapat inspirasi, apalagi mau bahas tentang kewajiban suami, langsung videonya diviralin ke suami.
Ustadz yang ngomong hak istri, video. Maksudnya ini bagus banget Ustadz nih, bagus menurut versi lo, karena bermanfaat untuk dia. Jadi di video suami nggak ikut, nanti adu video. Suami cari video yang lain gitu ya, yang kira-kira nguntungin diri dia. Ini diantara mental yang buruk dalam berkeluarga, mencari dalil pembenaran untuk membuat diri tak meningkatkan kualitas diri. Lu yang berubah tuh, kata Ustadz ini lu yang harus gitu. No, ini yang buruk. Jadilah orang yang selalu melihat setiap ada nasihat diri kita. Inilah Islam tuh indahnya adalah semua punya pendekatan dalil. Orang berhutang sama yang minjemin uang itu pakai dalilnya jangan yang salah. Orang yang berhutang itu pakai dalil yang meninggal dan berhutang susah masuk surga. Dia dalilnya itu. Jangan dia pakai dalil sebaik-baiknya manusia yang memudahkan pinjaman. Dia melunasi utang saudaranya diam-diam. Dia salah dalil. Dalil dia harusnya bayar utang. Dalil peminjam pakai dalil itu. Jangan pakai dalil yang mati ya dalam keadaan berhutang nggak masuk surga. Salah dia. Itulah hidup. Kita itu harus menempatkan diri. Saya sebagai apa hari ini? Saya sebagai pemimpin cari dalil tentang kewajiban pemimpin. Saya hari ini sebagai rakyat cari dalil tentang rakyat. Jadi jangan menunjuk ke luar mulu. Saya hari ini sebagai apa? Orang tua. Berarti cari dalil sebagai orang tua. Ini anak kurang ajar nih ya. Bagaimana sih anak susah diatur? Bener-bener nih anak durhaka. Jangan pakai dalil anak durhaka. Dalilnya tentang orang tua durhaka. Ada dalilnya? Ada. Innalil waladika alaika haqqan. Anakmu punya hak atas dirimu. Kita tahu anak punya hak. Berarti sebagai orang tua kalau nggak memberikan hak, kita durhaka. Sebagai anak, dalilnya ingat tentang kewajiban berbuat baik sama orang tua. Semua pakai dalilnya masing-masing. Jangan salah. Hidup ini rusak karena salah menempatkan dalil. Ya, antum sebagai pedagang pakai dalil tentang kejujuran pedagang. Antum sebagai pembeli menempati diri sebagai adab sebagai pembeli, itu dalilnya. Jadi dalil itu pakai buat diri masing-masing. Kembali, konteksnya adalah kalau kita dalam hal ini ingin jadi pasangan yang satu keyakinan satu pemahaman, ikut kajian bersama sumber yang sama. Makanya kalau kita datang nih kajiannya bareng, enak, pulang tuh diskusi tentang apa yang disampaikan Ustadznya. Punya program ngaji bareng. Jadi ini yang disebut pasangan istimewa. Sehingga kalau ada hal yang berbeda, penyelesaiannya adalah satu sumber yang sama. Enggak aku tuh deh bapakku begini nih. Bapakku gini. Oke, kita nanya Ustadz yuk. Ya udah kita nanya Ustadz. Ustadz mana yang kita sama-sama meyakini kita sikoh, kamu sikoh. Ya Ustadz ini. Udah tanya, boleh Ustadz ini jalan tengahnya begini, selesai. Itu yang pertama kita pakai Rabbana hab lana min azwajina. Yang kedua, imro'ah pasangan yang satu keyakinan satu pemahaman tapi di jalan yang sesat, itu imro'ah. Contohnya apa? Contohnya adalah Abu Lahab dan istrinya. Dia kompak, mesra, best couple di zamannya tapi di jalan yang sesat. Saya selana ronzata lahab wa mur'atuhu hamalat. Kami lemparkan Abu Lahab ke neraka, demikian juga istrinya pembawa kayu bakar. Berarti Abu Lahab sama istrinya dia kompak, mesra tapi masuk neraka. Kita nggak mau kompak, mesra di jalan yang sesat. Intinya sesat ya. Abu Lahab itu istrinya pernah kan dengar ceritanya ketika Muhammad Rasulullah SAW lewat, apa kata istrinya? Wahai suamiku, nanti kalau Muhammad lewat lagi depan rumah kita, aku lempari dia dengan kotoran onta. Apa kata sang suami? Duhai istriku, engkau selalu mendukung perjuanganku. So sweet. Kompak banget. Pasangan yang kompak dalam kemaksiatan jangan pernah kita iri, karena itulah bukan esensi azwaj. Ada orang posting, gue lagi di pantai nih sayang, ntar malam kita mau dugem di mana tahun baruan? Gak usah iri. Oh iya say, babi rica-rica enak, boleh kita coba. Misalnya kita, so sweet banget ya, malam tahun baru berduaan sampai mabok ya, gak usah iri. Iri sama sesuatu yang gak level sama kita. Irilah sama pasangan posting umroh bareng. Kemarin haji saya ngeliat Nia sama Wiki, ya Allah, dia mau dua mulu gitu dia umroh, dia haji berdua, gandengan tangan foto, saya bingung foto masih apa dia gitu.
Makanya saya Ustadz Faris waktu ini nggak ada pasangannya gitu. Nih sama Wiki enak-enakan gandeng. Saya melihat itu dia nggak berperi kejombloan temporary kan saya jomblo temporary kan namanya. Jadi kita iri sama orang yang umroh bareng, haji bareng. Harusnya itu kita iri. Allah kapan ya gue bisa gini? Kalau cuman sekedar healing ke Bali sebagainya, hanya merasa kesenangan villa, nggak usah iri dalam kegiatan amal soleh bareng. Suami ngajar, istri siapin bekal. Ya, pada saat tahajud istri bangunin lagi haid tapi dia mempersilahkan suaminya untuk bangun, murojaah dengerin, itu iri lagi itu. Itulah bagaimana yang doa Rabbana hab lana min azwajina. Makna kedua, ya Allah karena lu pasangan yang satu keyakinan, satu pemahaman di jalan yang benar. Di jalan yang benar. Jadi jangan cuma pengen kompak tapi jalan maksiat. Oke, makna kedua sudah kita dapat. Ketiga, imro'ah pasangan yang satu keyakinan, satu pemahaman di jalan yang benar tapi salah satunya wafat. Siapa contohnya? Contohnya istrinya Imron, surat Al-Imran ayat 36. Wa idh qalat imro'ati Imron. Berkata imro'ahnya Imron. Kenapa Imron istrinya Hana disebut imro'ah? Karena Imron wafat saat Maryam belum lahir. Sebagian menyebut saat Maryam baru lahir. Jadi Hana single parent nggak ideal. Walaupun bukan berarti sudah divonis gagal, nggak juga. Tapi nggak ideal dan pengasuhan tuh nggak ideal. Ideal tuh berpasangan. Jadi makanya doa yang kalau yang kedua tadi pasangan yang berada di jalan benar itu caranya adalah punya program ibadah bareng. Tahajud bareng ya Mas, malam ini yuk. Udah lama kamu jadi imam buat aku gitu ya. Mas, nanti kita umroh akhir tahun ya bareng yuk Mas. Nanti pas itikaf kamu bisa nggak luangin waktu 10 hari terakhir kita itikaf sekeluarga atau berdua deh sama kamu di mana gitu. Itu keren banget gitu. Punya planning untuk di jalan yang benar. Yang ketiga adalah pasangan yang disebut azwaj ajtesa imro'ah adalah pasangan yang menua bersama dan mengasuh anak bersama. Maka pasangan yang Rabbana hab lana min azwajina permintaannya adalah satu, punya pasangan satu keyakinan satu pemahaman, dua di jalan yang benar, ketiga menua dan mengasuh anak bersama. Berarti apa yang kita lakukan biar bisa pasangan yang ketiga ini punya program sehat bareng-bareng. Ada suaminya runner, ya biasa nge-gym, istrinya ngemil, nggak nyambung. Nggak nyambung nih. Dia cuek banget, biarin aja Ustaz, dia mah biar kalau dia meninggal gue kawin lagi. Berarti nggak punya pertimbangan itu. Jadi kalau kita sehat, sehatnya bareng-bareng. Saya itu berapa kali, kenapa saya baru pas pandemi itu istri saya itu menyadarkan tentang bagaimana pola hidup saya. Istri saya pernah bilang gini, Abi, apa tanda Abi sayang sama? Sekarang saya jawab, emang transferan kurang? Bukan begitu. Tanda Abi sayang adalah mempersiapkan diri untuk menua bersama, menjaga kesehatan bareng. Emang kamu pikir dengan kamu sakit-sakitan meninggal itu nggak menyakiti perasaan pasangan? Meninggal itu takdir, tapi meninggal dalam keadaan gagal menjaga kesehatan itu membuat ada proses kehidupan kita yang tidak baik. Meninggal nggak bisa ditolak, tapi menjaga kesehatan itu menjadi salah satu kewajiban. Saya makanya kenapa program bagaimana setidaknya dalam sehari jalan kaki dan sehari nge-gym, ada program olahraga bareng sama istri wajib, karena kita ingin Rabbana hab lana min azwajina menua bersama. Jadi yang hadir di sini harus punya program menua bersama, itu program yang berkaitan dengan bagaimana menjaga kesehatan. Jadi rewelnya istri menjaga pola makan udah Mas. Jadi kalau istri kita ikut ya kajiannya Dr. Zaidul Akbar, Mas siap-siap kita tersiksa. Malam-malam Mas nggak boleh rimpang-rimpangan mau buah-buahan ya. Karbo no karbo iya. Jadi kalau kita begitu udah dalam rangka apa? Jadi kadang kok istri ngomel dan menjaga buat kita sehat, terima sebagai aplikasi dari Rabbana hab lana min azwajina.
Jadi dia pengen kita sehat, kita pengen kita menua bareng. Kamu pikir dengan kamu meninggal, kamu bahagia? Enggak. Aku kan pengen menua dan masuk surga bersama kamu. Menua bersama itu cita-cita. Nikmatnya kita dalam berkeluarga sampai bisa merasakan punya anak cucu bareng-bareng masuk. Minta sama Allah dengan Rabbana hab lana min azwajina. Wujud konkretnya apa? Bikin program sehat bareng. Yang ketiga, sudah ya. Yang keempat, imro'ah adalah pasangan yang jarang ketemu alias LDR. Ini yang dialami oleh istrinya Ibrahim namanya Sarah, imro'atuhu, surat apa saya lupa. Sarah digelar imro'ah diantaranya karena jarang bersua, karena Ibrahim sering bepergian. LDR gak ideal. Gak ideal, makanya pasangan suka LDR itu rentan mengalami kondisi guncangan. Apalagi di awal nikah. Saya sarankan nikah itu kalau bisa pilihan dua. Ingat, LDR itu para ulama memakruhkan kalau untuk alasan kerja. Para ulama membolehkan LDR dengan alasan 3. 1, menuntut ilmu. Itu dialami oleh Abdullah bin Qasim. Dia menuntut ilmu di majelisnya Imam Malik 17 tahun ke belakang. LDR-nya. Yang karena menuntut ilmu. Ya, dulu nggak ada WA, nggak ada video call. Ya. Yang kedua, sampai anaknya nyusul. Anaknya udah gede, nyari bapaknya di Majelis Imam Malik. Mau tahu yang namanya Abdullah bin Qasim yang mana ya? Itu dia di pojokan lagi hafal kita mau muwatta. Siapa? Saya anaknya. Nyusul 17 tahun bapak saya nggak belum pulang. Menurut para ulama, menuntut ilmu menjadi alasan LDR yang bolehkan. Yang kedua, karena dakwah. Nabi Ibrahim LDR, pulang pergi kemana-mana menyampaikan dakwah, itu LDR boleh. Yang ketiga karena jihad. Dialami oleh Faruq atau Abu Robi'ah Ar-Ra'i, pulangnya 30 tahun sekali. Ya, sampai dia udah sepuh, nggak syahid, dia pulang ke rumahnya nggak berubah. Begitu dia pulang, ada cowok, dia ada rumah dia, langsung dia dobrak, digebukin cowok itu. Kamu, dan istrinya bingung, kamu siapa? Saya Robi'ah, saya tinggalin kamu udah 30 tahun, nikah lagi malah, saya nggak pernah ceraikan kamu. Siapa yang nikah lagi? Ini anak kamu. Ini anak kamu. Dulu waktu kamu tinggalin aku hamil. Nih udah ngurus nih 30. Pulang gebukin aja. Jadi bapak pun salah perkenalan anak digebukin tuh anak. Anaknya namanya Robi'ah Ar-Ra'i, gurunya Imam Malik, Imam Sufyan Tsauri dan Imam Abu Hanifah. Itu Robi'ah itu artinya musim semi, Ar-Ra'i itu argumentasi. Jadi gelar para ulama itu macam-macam. Syekhul Islam itu artinya syekhnya umat Islam. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Banyak ulama gitu yang mendapatkan gelar seperti itu. Ada lagi para yang disebut misalnya tadi misalnya Robi'ah Ar-Ra'i. Dia gurunya Imam Malik ya. Dan bapaknya pulang 30 tahun sekali karena jihad. Nah, para ulama memakruhkan kalau alasan dia karena kerja. Pilihannya adalah istrimu kau ajak atau kamu bekerja di tempat di mana istrimu tinggal, karena bumi Allah luas untuk rizki dimanapun tetap ada. Tidak ideal. Maka doa yang keempat, Rabbana hab lana min azwajina, mananya ya Allah kenapa lu pasangan yang tinggal bersama. Jadi kalau yang sehari ini masih LDR-an, doanya kencengin supaya bisa tinggal bareng. Karena gak ideal suami istri berpisah, apalagi di awal-awal nikah. Problem rumah tangga karena di awal nikah pondasi belum kuat, cinta belum kokoh, sudah berpisah, dan itu membuat banyaknya isu-isu dalam rumah tangga. Yang kelima, imro'ah itu pasangan yang salah satunya berakhlak buruk yang membuat hak di antara mereka diambil. Siapa itu? Zakaria dan istrinya. Imro'ati akhir, istriku mandul. Surat Maryam 5. Istrinya Zakaria namanya Isya binti Fakhur. Dia mandul. Dan dia mandul bukan yang menyebabkan dia mendapat gelar imro'ah sebagai menyatakan bahwa imro'ah itu istri yang mandul. Tidak. Istrinya Nabi Muhammad ada yang mandul tidak punya anak, itu adalah Nabi Aisyah Ummul Mukminin. Tapi Allah tidak menggelarinya sebagai imro'ah, tapi zauj atau azwaj. Tapi Imam Qurtubi mengatakan yang membuat bergelarnya imro'ah adalah karena lisannya Isya tajam. Kalau ngomong bak silet, nyakitin orang. Dia membuat lisannya tajam dan membuat Allah menghalangi dirinya mendapatkan anak.
Jadi maaf sekali tidak maksud mengklaim atau langsung memberikan label dulu kau punya anak berarti gara-gara lisan lu tajam, nggak juga. Tapi penghalang Allah karuniakan anak karena ketidakpantasan merawat anak, diantaranya lisan yang buruk. Ketidakpantasan itu sifatnya sangat luas. Karena bisa jadi anak kita ini seorang ulama, tapi kita belum pantas mendidik ulama. Kalau ada yang komplain, tapi ada tetangga saya Ustaz lisannya tajam, anak 5. Maka jawabannya anaknya biasa saja, nggak akan jadi anak istimewa. Kalau anak kita yang ada pasangan diuji, kok sekarang nggak punya anak, ya prasangka baik. Jangan-jangan saya belum upgrade diri untuk menjalani amanah anak yang hebat di masa depan. Karena itulah harusnya saya meningkatkan kualitas diri saya. Nah, Isya lisannya tajam, suaminya sosok yang mulia, lembut, tidak ditinggalkan karena ya alam istrinya buruk, kemudian diceraikan, cari yang baru, nggak gitu. Nabi Zakaria bersabar dan keburukan istrinya, maka Isya diperbaiki dan gelarnya langsung berubah jadi zauj, dan surat Al-Anbiya 90, waslahna lahu zaujahu, maka kami perbaiki istrinya. Zauj tadinya imro'ah jadi zauj. Maka makna kelima dari doa Rabbana hab lana min azwajina adalah, ya Allah karuniakanlah padaku pasangan yang saling memperbaiki diri. Inilah makna dari Rabbana hab lana min azwajina. Jadi pasangan ideal itu, nah 5 ini. Jadi dia memiliki pemahaman keyakinan yang sama. Hari ini bikin komitmen, sayang, kajian kayak gini kita agendain 11 kali yuk, yang online atau offline, supaya ini jadi salah satu membuat kita diridhoi Allah. Yang kedua, saya kita bikin planning yuk, puasa sunnah sebulan berapa kali kita bareng. Kemudian mau umroh bareng kapan ya, kita tabung yuk. Kapan kita bisa haji semua bareng-bareng. Sayang, kita bikin program kesehatan yang jaga gitu, bangun pagi, nggak ngerokok. Jadi kalau ada istri ngomel sama suami ngerokok karena ini, aku ingin kita berdua bersama jaga kesehatan, mas. Jadi ngomelnya istri di sini sah. Jadi kalau istri ngomel suami ngerokok sah, ini ngomel yang bernilai. Ibu-ibu punya jatah ngomel untuk urusan ini. Ya, jadi kalau ngomel tuh urusan ini, urusan kesehatan suami ngomel aja. Berikutnya pasang selalu tinggal bersama, tidak LDR. Punya planning, kalau yang LDR hari ini langsung diputusin berapa lama dia bakal di luar atau berapa lama istrinya akan dijemput tinggal bersama. Nggak boleh jauh dari pasangan. Bahaya di zaman godaannya banyak. Yang kelima, saling perbaiki diri. Sering-sering mengevaluasi. Baik, ini panjang kajiannya tapi cukup ini dulu pembahasan kita dari Rabbana hab lana min azwajina. Kita lanjut dengan diskusi jika memungkinkan karena sudah 15:11. Aku lupa lazim fastaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Luar biasa, nggak terasa kita sebentar lagi menjelang azan asar, namun masih ada waktu beberapa menit bagi sahabat-sahabat yang mau bertanya ya terkait dengan tema kita hari ini. Saya berikan kesempatan untuk 2 penanya terlebih dahulu, silakan. Ada barangkali dari Ahwat atau dari Iwan, ada yang mau bertanya atau ada yang mau hal-hal yang kira-kira mau dikonfirmasi kembali dari yang disampaikan oleh Ustaz. Silakan. Kalau nggak ada nanti Ustaz yang nanya nih. Oke. Yang di belakang barangkali ada yang mau bertanya. Biasanya kalau dulu nih mau nanya nih. Langsung nembak atau kalian? Mas Billy ada yang mau nanya, Mas Billy? Belum? Mas Wiki ada yang mau tanya? Alhamdulillah aman ya. Ini yang sahabat-sahabat yang hari ini. Kayaknya takut ada pasangan gitu. Oh gitu. Jadi ini ya private ya nanti ya. Ini ada sahabat-sahabat kita yang juga hari ini baru join ya. Tadi yang ada beberapa perkenalan. Mangga silakan kalau ada mau bertanya nggak apa-apa. Oh ada yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, ini saya beberapa kali nih Ustaz mendapati, jadi curhatan para ART gini Ustaz ya.
kadang tuh mereka tuh ini kisah pribadinya atau itu kisah anaknya gitu ya, tapi seringkali yang terjadi tuh kayak gini Ustaz. Kondisi di kampung gitu ya, itu tuh banyak yang perempuannya itu malah mereka hijrah gitu Ustaz untuk bekerja karena laki-lakinya kurang jelas pekerjaannya. Akhirnya mereka memutuskan untuk kerja di luar negeri, di luar kota, yang mana ujung-ujungnya mendapati suaminya selingkuh kayak gitu. Nah, dan ini beberapa kali ini cukup mengganggu ini saya sih pikiran gitu ya, karena sekarang kualitas kayak gitu dan anak-anaknya akhirnya terlantar. Nah ini kan kondisinya di kampung, saya nggak tahu kalau misalnya di sini seperti apa gitu Ustaznya, karena ini cuman karena baru dapat curhatan dan beberapa kali mengamati terjadinya kok sampai kayak gitu. Mungkin pertanyaannya gini Ustaz ya, ketika kondisinya sudah sedemikian tidak ideal, itu sebenarnya apa yang harus dilakukan sih Ustaz bagi sebenarnya kalau saya mungkin karena perempuan ya mungkin dari perspektif istri gitu ya, mungkin Ustaz bisa menambahkan kalau misalnya dari laki-lakinya gimana, tapi kan kalau dari perempuan kebayangnya ya mau nggak mau lah dia melakukan hal itu karena mungkin memang sudah tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Terima kasih Ustaz. Baik ya, insyaallah jazakallahu khair. Ada salah satu tanda datangnya kiamat yang sering kita dengar tapi kita jarang mentadaburinya. Inna min asrotis sa'ah, sesungguhnya tanda-tanda datang kiamat ada 5. Ayurfa'al ilma, diangkatnya ilmu. Wa yakthuru jahlu, maraknya kebodohan. Wa yakthuru zina, maraknya perzinahan. Wa yakthuru syurbul khamri, maraknya peminum khamar. Yang terakhir kata Nabi, wa yaqilla rijal wa yakthuru nisa hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid. Sedikitnya laki-laki dan maraknya atau banyaknya perempuan sampai 50 perempuan dinaungi oleh satu laki-laki. Kita membahas tanda kiamat yang kelima, sedikitnya laki-laki dan banyaknya perempuan. Sampai perbandingannya berapa tadi? 1:50. Hadis ini sering disalahpahami sebagai laki-laki, di mana laki-laki berdasarkan dalil ini menjadi alasan dia pengen poligami kan? Tuh Ustaz lihat dong, 1:50 Ustaz. Satu laki-laki nikahin 4 aja, 46 berapa jodohnya? Itu yang antum mau kan? Ya. Sekarang mari kita bahas hadis ini dari kacamata perspektif kondisi hari ini. Hari ini para ulama menyimpulkan kita berada di fase akhir zaman, menjelang datang kiamat. Sekarang kita bedah dulu, betulkah jumlah laki-laki itu sedikit? Konteks hari ini ya. Pertama, data dari statistik di BPS per 2023, jumlah penduduk laki-laki 142 juta sekian, jumlah penduduk perempuan 139 juta sekian. Banyakan laki atau perempuan? Laki 3 juta lebih banyak. Itu di Indonesia. Di dunia, World Sex Ratio menyebutkan laki-laki itu di dunia 4.109 juta sekian, perempuan 4.054 juta sekian. Laki-laki 50,28%, perempuan 49,7 sekian persen. Banyakan laki atau perempuan? Jadi faktanya justru laki-laki lebih banyak. Maka yang harus kita pahami, berarti hadis ini salah? Tidak mungkin Nabi salah menyampaikan hadis sebagai salah. Pemahaman kita lah yang diluruskan oleh Muhammad Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Pertama, hadis tentang tanda akhir zaman pakai kalimat wa yaqila rijal, sedikitnya rijal. Rijal itu jamak dari kata rojul yang maknanya sifat laki-laki, bukan fisik laki-laki. Laki-laki kalau fisiknya itu dalam Quran pakai kalimat zakar atau jamaknya zukur. Lihat surat Al-Hujurat 13.
Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Manusia kami ciptakan kamu jadi dzakar dan untha. Dzakar itu adalah fisik laki-laki. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Kami beri kamu kehendak anak perempuan dan kami beri kamu kehendak anak laki-laki. Dzukur atau dzakar adalah fisik laki-laki. Nabi tentang akhir zaman nggak bilang wayakillah dzukur. Nabi bilang wayakillah rijal. Jadi hadis ini pemahaman yang lebih tepat dan konteksnya adalah akhir zaman itu yang terjadi bukan laki-laki sedikit tapi maskulinitas yang defisit. Sehingga kalau pakai perbandingan 1:50 itu maksudnya adalah 1 laki-laki sejati, 50 sisanya bencong. Apa bukti hari ini laki-laki banyak yang bencong? Dalam konteksnya bukan kemayu saja yang LGBT. Contoh beberapa viral di TikTok beberapa anak muda Gen Z. Mohon maaf kalau ada yang merasa tersindir. Apa tipe istri idaman kamu? Aku pengen istri yang cantik, seksi, bisa ngurus anak, bisa nyari duit, bisa kerja, bisa berdiri genteng, anti kesetrum, bisa nyetir, bisa bawa mobil, angkat galon, ya, bisa mindahin gunung kan gitu. Kalau istri kamu nggak bekerja gimana? Ogah banget, masa dia mau enak-enakan aja? Sadarkah ini kalimat menunjukkan defisit maskulinitas? Laki-laki hari ini banyak menuntut istrinya bekerja. Wanita nggak dilarang bekerja, tapi dituntut bekerja karena satu fitrah laki-lakian. Laki-laki fitrahnya ada 7. Tapi kalau saya sebutin bisa sampai azan isya. Cukup 1 saja. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah qawam atas wanita. Qawam di sini maknanya 2. Yang disebut qawam bil mauhibah kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya. Bima faddalallahu itu menunjukkan semua bayi laki-laki waktu lahir punya fitrah qawam. Semuanya. Wa bima anfaqu min amwalihim, karena dia menafkahkan sebagian hartanya. Ini yang disebut para ulama sebut al-qawam bil kasbiyah. Bukti kamu qawam adalah semakin tinggi qawammu semakin besar pemberian. Semakin rendah qawammu semakin pelit sama istri. Bahkan menuntut istrinya, merongrong istrinya. Maka dibalik suami yang dia banyak merongrong istrinya karena hilang qawamnya. Gak punya jiwa qawam. Makanya punten, misalnya saya berkali mengkritik, saya termasuk orang yang tidak setuju diajarkan ke laki-laki entrepreneurship. Laki-laki jangan diajarin entrepreneur, yang diajarin kewampreneur. Entrepreneur kemampuan laki-laki mencari duit tapi tak tahu cara berbagi kepada keluarganya. Uangnya banyak, pelit sama istrinya. Entrepreneur banyak kayak gitu. Saya pernah marahi salah satu binaan saya. Dia seorang pengusaha, ngadu sama saya supaya saya nasihatin istrinya. Bang, nasihatin si ini nih bang, karena dulu waktu nikahnya saya jodohin. Jadi istrinya ini waktu dia bangun bisnis, punya skill di bidang tertentu, bantuin suaminya, gitu. Bisnisnya melesat. Suatu hari istrinya ngomong gini, Mas, aku boleh nggak sih dapat ya persenan dari berapa persen gitu dari saham kamu gitu, dari perusahaan kamu, atau dapat gaji bulanan lah, kan kamu bisa melesat karena bantuan aku. Apa kata suaminya? Kamu tuh ya udah dapat gaji juga dari, kamu kan udah kerja, masih nonton aku tuh begini aku biar mesra lagi. Udah kamu kona'ah jadi istri tuh kayak gitu. Jangan minta-minta mulu sama suami. Ngadu sama saya. Untung ngadunya sama saya. Momen saya ngomel-ngomel tuh. Apalagi saya gampar orang gitu. Saya sekalinya marah tuh untuk urusan kayak gini saya marah. Dia diam tuh, duduk. Dia pikir dia bakal dibela sama saya. Duduk diam. Kamu dengerin ya. Istri kamu ongkang-ongkang kaki di rumah aja wajib kamu nafkahi. Apalagi bantu usaha kamu, pelit jadi suami. Bikin malu kamu. Istri kamu ongkang kaki aja wajib sebenarnya. Karena yang dilatih hari ini laki-laki itu entrepreneur, bukan coampreneur. Coampreneur itu seperti kisah sahabat di zaman Rasul. Dia ambil kampak ke tengah hutan, dia belah itu pohon yang ditebang, kemudian kayunya dibawa ke pasar, dijual, uangnya dibawa kepada istrinya. Ini buat kamu sayang semuanya. Istrinya nanya, terus buat kamu gimana? Yang penting kamu dulu.
urusan aku kelaparan sebagainya, dia akan cerita. Dia rela memprioritaskan istrinya demi supaya istri dan anaknya merasakan kekuamannya. Makanya Nabi walaupun istrinya seorang pengusaha, kekuamannya nggak hilang. Bukti apa? Nabi menunjukkan kekuamannya di awal melamar, tidak meminta mahar murah. Karena dalil tentang mahar murah itu biar istri yang pakai. Tapi lelaki terbaik adalah memberikan yang terbaik buat istrinya. Karena kalau kita terbalik tadi, sebelum melamar bilang sebaik wanita yang paling murah maharnya. Itu buat si perempuan. Itu boleh pakai. Sebaik-baik laki-laki yang paling besar pemberian. Nah sekarang konteksnya kenapa hari ini? Karena isu hari ini tentang defisit maskulinitas. Maka hari ini sekolah-sekolah kita banyak mencetak CEO luar biasa tapi suami yang gagal. Karena kita terlalu jauh memaknai kepemimpinan. Perhatikan hadis Nabi, riwayat Imam Muslim. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Setiap kalian adalah ra'in. Ra'in itu kepemimpinan dan Islam. Kenapa disebut ra'in? Nabi tidak pakai amir. Kullukum amir. Tidak, amir itu sama ra'in maknanya sama. Amir itu pemimpin tapi dia kata amaro ya'muru, tukang suruh. Sono jalan itu sini, angkat tuh angkat, susah banget dibilangin itu amir. Tapi ra'in penggembala. Penggembala itu punya jiwa ngomong. Ada kambing 40, 2 hilang dipikirin sama dia. Kemana nih 2 nih? Kemudian dia ada kambing, kenapa nih sakit, dibawa ke dokter. Itu ra'in, jiwa kepemimpinan seperti ra'in. Kemudian Nabi bilang apa? Setelah jelasin di sini. Kata Nabi adalah wal imamul ladzi 'ala nas ra'in wa huwa mas'ulun ra'iyati. Dan imam bagi manusia adalah ra'in. Kepemimpinan puncaknya adalah menjadi imam bagi manusia. Ustadz yang mengayomi anak murid-murid atau jamaahnya. CEO mengayomi anak buahnya. Seorang influencer mengayomi followernya. Seorang pejabat mengayomi rakyatnya. Itulah puncak kepemimpinan manusia, jadi imam bagi manusia. Tapi setelah itu Nabi mengatakan apa? Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati wal mar'atu ra'iyatun fi bati zawjiha. Seorang laki-laki kepala bagi keluarganya, di akhirat ditanya perlakuannya. Seorang istri kepala bagi rumah suaminya. Nabi setelah menjelaskan puncak kepemimpinan, Nabi menjelaskan batu bata menuju ke sana menjadi kepala keluarga. Itulah hadis yang luput di kita. Kita ini kurikulumnya terlalu mengawang-awang, mencetak pemimpin hebat masa depan tapi ayah yang buruk, mencetak dokter hebat tapi istri yang gagal, istri yang buruk, nggak taat, mencetak psikolog luar biasa tapi ibu yang tak dirindukan. Terlalu mengawang-awang. Makanya kalau saya ditanya, Ustadz kurikulumnya apa untuk pendidikan anak saya sederhana aja. Saya didik anak saya siap menjadi suami dan ayah yang baik masa depan. Dan saya didik anak perempuan saya siap jadi istri dan ibu yang baik masa depan. Selesai. Itu batu batanya sudah saya gimana. Makanya saya kalau ngeliat anak laki-laki saya lagi ngesengin adiknya, tiba-tiba anak laki-laki saya kan bercanda tuh iseng. Laki-laki itu salah satu bahasa cintanya iseng, diisengin. Kayak makanya ketika diisengin, adik lagi melego, tiba-tiba usaha abang nih dikejar dia sama adik perempuan yang bungsu, dicubit. Aku tuh udah capek-capek bang, begini sakit-sakit. Iya deh abang betul. Iya deh. Dalam hati saya deg-degan. Kalau sampai dia mentoyor adiknya, sampai dia mencubit adiknya atau menggampar adiknya, saya ayah yang menangis. Saya liatin aja sampai akhirnya, ya abang kita menanti abang, iya gitu. Dia sama sekali tidak melakukan itu. Karena diantara kurikulum kelaki-lakian yang harus ditanamkan adalah tanganmu pantang memukul perempuan kecuali di medan perang. Ini kurikulum kelaki-lakian itu yang harus tanam. Sehingga harga diri laki-laki itu adanya di pemberian. Kalau hari ini konteksnya ada suami kayak gitu, itulah isu hari ini. Makanya kenapa sekolah-sekolah kajian-kajian wajib menggaungkan kenapa nilai-nilai keayahan itu bukan sekedar dia menjadi ayah bagi anaknya, tapi jadi suami bagi bagi istrinya yang memuliakan. Gimana istri sekarang Ustaz? Istri pertama, kalau suami punya model kayak gini, sadar suaminya itu adalah mengalami utang pengasuhan, maka istri harus ngerem, melatih suami supaya jangan merasa enak dengan zona nyamannya karena istri yang berjuang banting tulang. Maka istri yang seperti ini sesekali mesti bilang, Mas,
aku kayaknya besok mau istirahat ya nggak kerja. Kamu bisa kan gitu cari pelan-pelan melatih. Kalau suaminya bilang nggak sanggup, kasih fasilitas belajar. Ini ada komunitas ini, temani dia. Ada pasangan sempurna. Itu sikap apa yang lakukan istri kayak gini? Satu, ridho karena surganya istri, ada di ridho karena manusia yang beruntung. Kata Nabi punya 2 tombol. Kalau senang disyukuri, susah disabar. Selesai. Maka tombol kita sabar, selesai. Bagaimana supaya sabar itu kuat? Baca doanya Asia dalam surat At-Tahrim 11. Robbi ibnili indaka baitan fil jannah, ya Allah bangunkanlah di sisimu istana surga untukmu. Jangan berharap banyak sama pasangan. Karena bisa jadi pasangan kita adalah pintu surga yang disiapkan Allah. Bisa jadi sholatmu tidak sebanding dengan maksiat di matamu. Bisa jadi puasamu tak sebanding dengan maksiat di lisanmu. Bisa jadi sedekahmu tak sebanding dengan maksiat di telingamu. Tapi ketaatanmu meskipun perih dalam suami yang menjengkelkan, itulah pintu surga yang disiapkan. Udah konversi saja. Kamu yang menyebalkan ini adalah cara Allah membangun batu bata istana surga untuk aku. Selesai. Sehingga niatkan nikah untuk ibadah. Kau nggak kalau nikah untuk ibadah? Ibadah itu menagih 2 hal. Senang syukuri, susah sabar. Sehingga kalau malam pertama pernikahan itu ada orang yang zikirnya Alhamdulillah. Malam kedua mulai ganti Masya Allah. Malam ketiga mulai Astagfirullah. Malam keempat mulai Innalillah. Malam kelima La haula wala quwwata illa billah. Malam keenam Astagfirullah. Perasaan hamdalahnya nggak balik-balik Ustaz. Udah, itulah ibadah yang Allah inginkan. Tidak semua orang berharap semuanya jadi seorang Sulaiman. Kalau kita ingin hidup, bisa jadi pengen kayak Sulaiman semua. Jangan-jangan kita adalah Ayub di zaman ini yang diuji dengan hal yang buruk. Maka terima takdir itu, bahwa ada istri-istri yang seperti yang dialami Asia bersuamikan di dunia. Bersyukurlah dan bersabarlah. Itulah kunci melewati masa-masa sulit menghadapi pasangan tak sesuai harapan. Wallahu a'lam. Ini karena Mas Ustaz, karena sudah masuk asar ya, jadi tadi kita sudah melewati kajian ini. Ada beberapa hal yang penting, insya Allah mudah-mudahan menjadi hal baik yang bisa diimplementasikan ya. Ya bapak-bapak nih nanti harus membangun keluarga workshop, papa work, mama shop gitu ya. Lagi juga Ustaz ya. Boleh ya. Jadi bener ya. Jadi sebagai resume ya dari apa yang sudah kita dengarkan hari ini ya, bagaimana kita supaya menjadi pasangan yang ideal dan pasangan yang terbaik ya, pasangan yang satu keyakinan, satu pemahaman di jalan yang benar, pasangan menua dan mengasuh bersama ya, keluarga kita bersama, pasangan yang tinggal bersama jadi diupayakan tidak LDR, dan pasangan yang saling memperbaiki diri. Barangkali itu beberapa hal yang bisa menjadi resume kita di hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat kajian hari ini dengan waktu yang baik ini di waktu asar dan juga di bulan Rajab ya teman-teman, sahabat-sahabat kita di bulan Rajab yang merupakan insya Allah menjadi bulan pembuka bulan-bulan baik ya di waktu ke depan sampai nanti insya Allah juga kita akan menjelang Ramadan. Mudah-mudahan kita disampaikan di waktu Ramadan ya. Untuk itu Ustaz boleh kita tutup dengan doa bersama. Baik, majelis kita sudah berakhir. Nanti kita ulang babak kali ini jadi bahan diskusi. Yang paling penting jangan pernah puas dan berhenti sampai hari ini. Apa yang disampaikan ini ada trigger, tanda bahwa majelis ini bermanfaat. Kalau kita kecanduan ingin mengikuti majelis ini lagi atau bersama ustadz yang lain, siapapun ustadznya, ambil apa yang disampaikan. Meskipun cara setiap ustadz beda-beda cara menyampaikan, yang penting yang disampaikan ada dalilnya, Quran Sunnah, dan jelas kebaikan kita. Jadi semangat untuk bersama pasangan, untuk ikhtiar, perbaiki diri, perbaiki kualitas hubungan. Mari kita berdoa bersama-sama. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karimati sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka nahnu ala ahdik wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na, nabulaka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya masrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Kami dari Kafilah Sholihin mewakili untuk permohonan maaf sebesar-besarnya jika dalam penyelenggaraan penerimaan ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesarnya. Dan Ustaz tadi sudah mengingatkan, mudah-mudahan kita bisa istiqomah bertemu nanti di kajian-kajian Kafilah Sholihin berikutnya atau dengan kajian-kajian yang lain. Dan kita tutup kajian kali ini dengan alhamdulillah kafaratul majlis. Ikan hiu getar-getar, see you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.